Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di sesi kali ini saya akan share video tentang makanan-makanan yang bisa membantu proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran dengan makanan-makanan apa saja yang bisa membantu proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham, kalian bisa mengkonsumsinya juga. Nah itu teman-teman, nah, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru, karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin ya. Minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, sangat kebingungan sekali tentang di makanan teman-teman ya, karena banyak sekali makanan-makanan yang kita konsumsi itu membuat kita tidak nyaman teman-teman ya, padahal makanannya sudah makanan sehat, makanan yang penuh gizi teman-teman ya. Nah tetapi kadang kita itu ketika mengkonsumsinya ada sensasi yang hadir teman-teman, sehingga nanti menimbulkan rasa apa ya, rasa kurang percaya diri lah untuk mengkonsumsi makanan tersebut. Nah itu teman-teman ya. Nah perlu kalian ketahui teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, makan itu sangat penting sekali, karena pada prinsipnya orang sakit tanpa makan tidak akan membaik. Nah itu teman-teman, nah, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, apapun yang terjadi, makan itu harus masuk teman-teman ya, dengan catatan makanan-makanannya itu harus yang bergizi teman-teman ya, makanan-makanannya itu harus yang bervitamin. Jangan pernah kalian mengandalkan hobi teman-teman ya, karena hobi itu belum tentu sehat, belum tentu tubuh kita itu membutuhkannya. Nah itu teman-teman, jadi saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, yang harus diperhatikan dari makanan tersebut itu adalah kebutuhan untuk tubuh kita. Nah itu teman-teman, jadi jangan mengandalkan hobi. Kalau seandainya kalian hobi mengkonsumsi makanan tersebut gitu teman-teman ya, tengok dulu makanan tersebut itu. Makanan tersebut itu apakah berguna buat tubuh kita? Kalau seandainya tidak, jangan dikonsumsi. Nah itu teman-teman ya, karena makanan-makanan yang hobi itu belum tentu tubuh kita itu membutuhkannya. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Terus untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika sudah tahu makanan-makanannya itu yang harus bergizi itu, usahakan makanannya itu jangan sampai membuat kita itu
pencernaan kita itu tambah error. Nah itu teman-teman ya, tambah tidak membaik. Nah itu teman-teman, biasanya ada di pedas, santan, berlemak, kemudian makanan-makanan yang kurang sehat lah. Nah itu teman-teman sebaiknya hindari saja dulu gitu. Alangkah baiknya kalian itu mengkonsumsi makanan-makanannya itu yang aman-aman saja, dan ketika aman-aman saja sudah pasti nanti proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis itu bakalan cepat membaik, bakalan cepat bakalan lebih cepat membaiknya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja. Nah kemudian untuk makanan-makanan yang cocok untuk membantu proses pemulihan, untuk saya pribadi teman-teman ya, dulu jenisnya cuman sedikit teman-teman ya, karena ketika mengkonsumsi makanan yang lainnya itu ya pasti ada sensasi lah teman-teman, tetapi ketika mencoba makanan salah satu ini yang nanti yang akan saya sampaikan teman-teman ya, sensasinya itu tidak terlalu besar teman-teman ya, terutama di kembung begahnya itu nggak terlalu besar teman-teman ya. Untuk makanan-makanan itu ya pasti hadir ya sensasi itu kayak macam kembung begah seperti itu, tetapi yang penting jangan terlalu berlebihan saja. Nah itu teman-teman, karena untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis, kalian makan apapun gitu teman-teman, jangan makanan ya, minum saja bisa bikin kembung teman-teman ya. Nah itu, tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis harus bisa memilah makanan mana nih yang membuat kembungnya itu tidak terlalu besar gitu teman-teman ya, karena semua makanan itu bisa membuat kembung saat terkena gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis. Nah kenapa bisa seperti itu? Ya karena asam lambungnya belum normal teman-teman, jadi ketika kalian mengkonsumsi apapun pasti membuat kembung teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis itu harus bisa mengetahui makanan-makanan yang membuat kembungnya itu tidak terlalu banyak lah, tidak terlalu berlebihan lah. Nah itu teman-teman ya. Nah untuk saya pribadi teman-teman ya, dulu saat terkena gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis, makanan-makanan yang tidak terlalu membuat kembung itu kayak macam di tahu rebus teman-teman ya. Jadi tahu rebus itu tidak terlalu membuat kembung teman-teman ya, berbeda dengan makanan-makanan yang berlemak gitu kan teman-teman ya. Makanan-makanan yang berminyak itu pasti membuat kembungnya itu berlebihan. Untuk saya pribadi dulu di awal-awal saat terkena gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis, ketika sedang parah-parahnya, saya sudah mencoba makanan ini itu teman-teman ya, tetapi semuanya kembungnya itu gede gitu teman-teman ya, kembungnya itu besar, kembungnya itu ya bisa dikatakan kalau misalnya kapasitasnya itu berlebih. Nah itu teman-teman, tetapi ketika mengkonsumsi tahu rebus teman-teman ya, itu tidak membuat saya kembungnya itu tidak terlalu berlebihan lah. Nah itu teman-teman, makanya ketika konsumsi tahu rebus itu saya cocok sekali teman-teman, dan kemudian tahu rebus itu sangat bagus sekali untuk proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis. Yang pertama ya karena memang kembungnya tidak membuat besar gitu teman-teman ya, tidak berlebihan. Kemudian yang keduanya, dalam tahu itu banyak gizinya teman-teman ya, untuk saya pribadi seperti itu teman-teman ya, banyak gizinya. Nah makanya dulu yang cocok itu saya di tahu gitu teman-teman, tetapi untuk tahu goreng kayak macam tempe goreng itu tidak cocok untuk saya pribadi teman-teman ya, sehingga ketika kita konsumsi tahu yang digoreng atau tempe yang digoreng itu yang membuat saya itu kembungnya itu berlebihan. Nah itu teman-teman, tetapi perlu kalian ketahui bahwa setiap sensasi itu buat orang itu berbeda-beda. Nah untuk saya pribadi, karena kebetulan yang bertanyanya itu, Pak Bapak makanan itu yang cocok itu kayak macam gimana sih untuk proses pemulihan? Nah makanya saya sampaikan di sini, makanan yang cocok untuk saya pribadi dulu saat terkena gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis itu adalah tahu rebus. Kemudian ikan rebus teman-teman, ikannya itu bukan direbus ya, kayak macam dipepes gitu teman-teman, jadi menghindari yang digoreng lah. Nah itu teman-teman ya. Kemudian bayam tanpa batang gitu teman-teman, jadi bayam itu diambil daunnya saja, dan kemudian wortel, dan wortel itu disayur ya, direbus gitu teman-teman ya. Kemudian rebusan labu siam, kalau rebusan labu siam itu cuman dibikin cemilan saja. Nah itu teman-teman, kemudian dari buah-buahan itu kayak macam buah naga, kemudian jus alpukat tanpa es teman-teman ya. Kemudian minumnya itu saya nggak minuman yang berwarna teman-teman ya, sekalipun itu susu. Nah itu teman-teman, jadi saya mencoba menghindari dulu lah susu gitu teman-teman ya, saat sedang proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis. Jadi yang saya konsumsi itu minuman itu cuman air putih hangat saja, selebihnya tidak teman-teman, kayak macam kafein tidak. Kemudian minuman-minuman yang bersoda saya tidak, walaupun itu misalkan obat ya, saya tidak teman-teman ya. Kemudian susu juga tidak. Nah jadi pure dari awal sakit sampai sembuh total itu saya konsumsinya itu adalah minuman air putih hangat minimal 8 gelas dalam sehari, tidak pernah kurang. Nah itu teman-teman, nah makanya ketika saya konsumsi hal-hal seperti itu,
alhamdulillah itu pemulihan dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu terasa cepat teman-teman ya. Karena ya makanan-makanan tersebut itu untuk saya pribadi teman-teman ya tidak cukup mengganggu lah gitu teman-teman ya, beda dengan makanan-makanan yang berlemak ya. Kalau misalnya kita konsumsi makanan-makanan yang berlemak, kelayangan pasti hadir teman-teman ya. Kemudian lemes hadir, dan ketika kelayangan dan lemes hadir ada rasa tidak nyaman di badan, dan kemudian ketika ada rasa tidak nyaman di badan kita ketakutan teman-teman ya, dan ketika kita ketakutan sudah pasti ya cemas hadir lagi. Nah itu teman-teman, tetapi berbeda ketika konsumsi tahu rebus, kemudian ikan rebus teman-teman ya, kemudian bayam tanpa batang, kemudian apa lagi ya, rebusan labu siam, wortel, kemudian buah naga, kemudian alpukat, itu nggak ada sama sekali teman-teman ya sensasinya. Ada sih ada teman-teman ya, cuma sedikit lah, agak terlalu besar teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan saya mencari makanan-makanan yang membuat tidak kembung itu sulit teman-teman ya. Karena apa ya? Untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, makan apa aja pasti bikin kembung teman-teman ya. Nah itu, tetapi kita orang yang terkena gangguan asam itu harus pinter-pinter lah gitu teman-teman ya. Jadi memilih makanan yang membuat kembungnya itu nggak terlalu besar teman-teman. Nah makanya jatuhnya itu di makanan-makanan yang tadi saya sebutkan. Nah itu teman-teman ya. Dan makanan-makanan yang tadi saya sebutkan itu sebetulnya gizinya banyak teman-teman ya, energinya banyak, kemudian vitamin-vitaminnya juga banyak teman-teman. Nah makanya saya pure dulu itu hanya konsumsi itu aja teman-teman. Dan kalau seandainya kalian tanya juga, bagaimana nih rasanya kalau seandainya mengkonsumsi makanan yang itu aja? Kalau seandainya kalian bertanya seperti itu, bosan sih sebetulnya teman-teman ya. Bosan setiap hari makannya itu aja teman-teman ya. Nah tetapi karena memang tekad saya kuat, semangat saya tinggi teman-teman ya, nggak apa-apa saya makan ini tiap hari juga. Yang penting nanti cepat sehat. Nanti toh kalau seandainya kita sudah sembuh total, kita juga bebas untuk makan makanan yang lain. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya waktu saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, ketika mempunyai rasa bosan mengkonsumsi makanan-makanan seperti itu, ya saya selalu menanamkan dalam pikiran, nanti juga kalau seandainya saya bebas, nanti juga kalau seandainya saya terbebas dari asam, sudah sembuh total gitu teman-teman ya, saya juga bisa nanti konsumsi makanan-makanan yang lain. Nah saat ini bersabar saja dulu biar kesembuhan itu cepat hadir. Nah itu teman-teman ya, itu dalam pikiran saya dulu gitu teman-teman ya, ketika merasa bosan dengan makanan-makanan tersebut. Nah kemudian ketika ingin mengusir rasa bosan dari makanan tersebut itu, saya juga mempunyai trik sendiri gitu teman-teman. Jadi mengkonsumsi makanannya itu, cara memasaknya itu beda-beda teman-teman ya. Kadang hari ini misalkan kayak macam tahu rebus itu ya, kalau seandainya bosan direbus nih, saya kasih apa ya, kalau orang Sunda bilang itu cuma dipepes ya, dipepes jadi dibungkus sama daun gitu teman-teman ya. Kadang suka seperti itu. Kemudian di ikan juga sama, mau ikan kayak mau ayam kayak gitu teman-teman, kalau seandainya bosan di sayur direbus gitu teman-teman ya, saya ganti dengan bakar gitu teman-teman. Yang penting menghindari terlalu banyak berlemak lah. Nah itu teman-teman, dan ketika ya mengganti dari rebusan kemudian dibakar itu ya lumayan cukup membantu teman-teman ya. Ada apa ya, ada suasana baru lah gitu makanannya teman-teman ya. Tetapi beda kalau waktu dulu itu belum diganti seperti itu ya, kadang merasa bosan juga. Kadang ketika merasa bosan itu lahir nanti keluhan, kapan ya gua nih bisa makan bebas. Nah itu teman-teman, tetapi ketika dirubah cara masaknya teman-teman ya, dari mulai kukusan dibakar, bosan dibakar ganti lagi direbus lagi, itu nanti ada suasana baru. Kemudian ya kita itu ada semangat lagi untuk mengkonsumsi makanan-makanan itu aja. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Nah makanya bagi teman-teman yang bertanya apa makanan yang bisa membantu proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu apa, banyak sebetulnya teman-teman. Tetapi yang membuat tidak kembung itu tidak ada teman-teman ya. Ketika proses pemulihan gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, semua makanan membuat kita begah teman-teman kalau seandainya belum membaik asam lambungnya. Tetapi kalau misalkan ditanya ada nggak makanan yang dikonsumsi itu kembungnya itu tidak terlalu berlebihan, ada teman-teman, yaitu salah satunya yang tadi saya sebutkan teman-teman, kayak macam ikan rebus, kemudian tahu rebus, kemudian bayam tanpa batang, kemudian wortel juga, kemudian
rebusan labu siam, kemudian buah naga, jus alpukat tanpa es. Nah itu teman-teman ya, itu membuat kembungnya itu tidak berlebihan. Nah tetapi kalau misalkan makanan yang di luar dari itu teman-teman ya, itu kembungnya untuk saya pribadi teman-teman ya suka berlebihan. Tetapi itu jangan jadi patokan buat kalian, karena setiap sensitif orang itu untuk pencernaannya itu berbeda-beda teman-teman ya. Ada sebuah kasus teman-teman ya, saya selalu menyampaikan sama teman-teman itu, kalau seandainya sedang panas dalam, usahakan konsumsi rebusan labu siam, kemudian cincau, kemudian pepaya. Nah, itu teman-teman saya selalu menyampaikan seperti itu teman-teman ya. Tetapi ada kasus juga, salah satunya itu teman kita yang sedang terkena gangguan asam, itu memang darah sini juga sih sebetulnya teman-teman ya. Pak, kenapa nih orang lain konsumsi pepaya cocok, kalau saya tidak? Nah itu teman-teman, sementara pepaya itu buat orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis yang sering datang ke rumah, saya tanya, pepaya cocok nggak? Cocok Pak, ini cocok, ini cocok, ini cocok gitu teman-teman ya. Nah, tetapi ada kasus juga orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis kebetulan deket rumahnya teman-teman, ketika ditanya, lu cocok nggak makan pepaya? Enggak Pak, kalau seandainya makan pepaya malah saya tambah lemes, katanya seperti itu. Nah itu teman-teman, nah itu patokan buat kalian, bahwa setiap pencernaan orang itu sensitifnya berbeda-beda. Tetapi rata-rata orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis ketika ditanya tahu rebus, ikan rebus, semua yang rebus-rebusan itu, mereka alhamdulillah hampir 100% menyatakan cocok. Dan kemudian bisa membantu proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang bertanya, Pak, makanan yang cocok untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu apa aja? Untuk saya pribadi, teman-teman yang saya sampaikan sama teman-teman, semoga saja di teman-teman juga cocok, yaitu tahu rebus, kemudian ikan rebus, kemudian bayam tanpa batang, kemudian wortel, kemudian rebusan labu siam, kemudian buah naga, kemudian jus alpukat tanpa es, kemudian minumnya minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Nah untuk ikan-ikan itu, teman-teman yang usahakan ikan laut, apapun itu jenisnya, sebaiknya dihindari saja. Nah itu teman-teman, karena rata-rata untuk orang yang terkena asam, ikan-ikan laut itu kurang cocok teman-teman ya. Yang sering datang ke rumah saya tanya gitu teman-teman, ketika mengkonsumsi ikan laut, hampir 100% mereka tidak nyaman teman-teman ya. Tetapi berbeda ketika konsumsi ikan-ikan tawar, semuanya cocok gitu teman-teman. Cuman ada salah satu ikan tawar yang harus dihindari. Apa itu? Ikan mas teman-teman ya. Karena ikan mas itu mudah lelah, mudah letih kalau kita konsumsi teman-teman, kemudian mudah ngantuk. Dan untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, paling tidak mau sekali menghadapi hal seperti itu. Dan ketika mengkonsumsi makanan ikan mas, kemudian sensasi itu hadir, kemudian pikirannya belum bisa berpikir normal, akhirnya ketakutan juga. Dan kalau seandainya ketakutannya itu berlebih, akhirnya cemas juga hadir. Nah itu teman-teman, makanya usahakan untuk ikan mas itu dihindari saja. Alangkah baiknya kalian konsumsi itu ikan-ikan itu kayak macam ikan nila, kemudian ikan patin, kemudian gabus, lele, banyaklah untuk ikan-ikan tawar gitu teman-teman. Tetapi untuk ikan mas sebaiknya hindari. Tetapi bagi teman-teman kalau seandainya, Pak, saya itu bisa menerima ketika makan ikan mas itu rasa ngantuk, lemah, lesu, bisa tidak bisa gitu ya, silakan saja. Yang tidak boleh itu ketika kalian mengkonsumsi dan sensasi hadir, kalian malah tambah mas. Nah itu yang salah. Nah itu teman-teman, makanya bisa sana. Nah itu teman-teman ya, makanan yang bisa membantu proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan psikosomatis, jenisnya nggak banyak teman-teman ya. Untuk saya pribadi, sepengalaman saya memang seperti itu. Jadi saya sampaikan sekali lagi, yaitu tahu rebus, kemudian ikan rebus, kemudian bayam tanpa batang teman-teman, jadi batangnya dibuang saja. Kemudian wortel, dan wortel itu memasaknya itu harus benar-benar empuk teman-teman ya. Kemudian rebusan labu siam teman-teman, dan rebusan labu siam itu untuk saya pribadi dulu jenisnya yang kecil teman-teman ya. Jadi biar gampang lah makannya gitu teman-teman ya. Kemudian jus alpukat tanpa es. Nah itu teman-teman, karena untuk orang yang kena asam itu harus bisa menghindari suhu dingin. Nah itu teman-teman, kemudian minumnya minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Kalau seandainya kalian konsisten melakukan hal seperti itu, insya Allah nanti gangguan asam lambung dan psikosomatis yang kalian alami
bakalan terlewati. Nah itu teman-teman, nanti ketika sudah terlewati, kalian juga bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang lain, dengan catatan ketika kalian mengkonsumsi makanan-makanan yang lain, usahakan di awal-awal jangan berlebihan. Bahkan ketika kalian sudah sembuh total juga, harus diupayakan, harus diusahakan jangan berlebihan. Karena untuk gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu bisa kambuh kapanpun. Nah itu teman-teman ya, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Nah itu teman-teman ya, videonya tentang seputaran makanan-makanan yang bisa membantu proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi wawasan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu, semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.